setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Engkau setia, Tuhan. Yesus, Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia.
Shalom semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, dan tetap semangat di dalam Tuhan ya. Sebelum mulai ibadah pada pagi hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami yang kami kenal, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kami memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang sangat luar biasa, Allah yang selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan untuk badan yang sehat yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami mau belajar firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Kami mau fokus firman-Mu dengan sungguh-sungguh Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman yang akan kami taburkan akan tumbuh di dalam tanah yang subur, sehingga mereka semakin hari semakin kuat di dalam Engkau, sehingga mereka boleh bertumbuh di dalam Engkau, berakar dan berbuah buat orang-orang yang ada di sekitarnya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami percaya Tuhan, firman Tuhan yang akan kami taburkan pada pagi hari ini akan tumbuh di dalam tanah yang subur. Setiap anak-anak kami boleh mengerti Tuhan. Berikan bahasa yang sederhana, bahasa yang mudah dimengerti oleh kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Pagi ini kita mau belajar tentang berkat ya. Tema hari ini tentang berkat. Kita mau buka dulu di dalam Bilangan 6 ayat 22 sampai 27 ya. Bilangan 6 ayat 22 sampai 27. Sudah dapat semua? Bilangan 6 ya, ayat 22 kita mulai baca. Ucapan berkat iman. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel, katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel. Maka aku akan memberkati mereka." Nah, pagi ini kita mau berbicara tentang berkat. Nah, berbicara mengenai berkat itu sangat-sangat mengasihkan. Siapa sih yang tidak mau di dalam hidupnya itu mendapat berkat? Pasti semuanya kepengen diberkati oleh Tuhan. Berkat kepandaian, berkat kekayaan, kebijaksanaan. Ya, pasti semuanya pengen mendapat berkat dari Tuhan. Dalam pembacaan hari ini kita akan melihat di mana Tuhan memberkati bangsa Israel ya. Bangsa Israel itu dulu dijajah sama Mesir. Nah, mereka harus untuk menuju tanah Kanaan, mereka harus berjalan lama sekali. Ya, karena mereka tidak taat. Kalau mereka taat padahal cuma dekat. Ya. Tapi Tuhan tetap memberkati mereka. Ya, Tuhan tetap memberkati mereka. Nah, seperti Tuhan menuntun perjalanan umat Israel keluar dari Mesir, Tuhan berjalan di depan mereka. Tuhan selalu menuntun mereka. Tuhan berjalan di depan mereka, dan pada waktu siang hari Tuhan selalu memberikan sinar matahari, memberikan awan sehingga mereka boleh berjalan. Mereka tidak akan pernah tersandung. Karena apa? Ada matahari, ada awan yang selalu melindungi mereka sehingga mereka bisa berjalan. Dan malam pun Tuhan melindungi mereka. Tuhan memberikan apa? Tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka bisa berjalan dan berjalan. Itulah penyertaan Tuhan. Tuhan tidak hanya menyuruh mereka keluar dari bangsa Israel keluar dari Mesir itu terus ditinggal begitu saja, enggak. Tuhan memberkati dari mereka keluar dari Mesir sampai di tanah perjanjian. Tuhan memberkati mereka. Nah, demikianlah pula Tuhan telah menyertai kehidupan kita umatnya. Ya, Tuhan selalu melindungi kita. Pandemi ini ya, semuanya jadi berbeda. Kita tidak pernah bersekolah, tidak pernah ke gereja, tidak pernah ke mall maupun kemana-mana. Tapi apa? Penyertaan Tuhan itu selalu ada buat kita. Bosan sih, pasti bosan karena kalian selalu di rumah. Sekolah pun harus di rumah, pasti bosan. Tapi ingat, penyertaan Tuhan itu selalu luar biasa. Kalian tidak akan pernah kekurangan. Kalian selalu diberkati Tuhan. Tuhan selalu ada buat kita. Seringkali kita yang meninggalkan Tuhan, ya. Kita seringkali tidak taat, tidak pernah berdoa. Tapi apa? Tuhan selalu melindungi dan menyertai kita. Apa penyertaan Tuhan itu? Kita lihat ya. Kita mau baca di dalam ayat 24.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ini berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan apa? Melindungi kita. Tidak hanya memberikan kita berkat, Tuhan pun memberikan perlindungan kepada kita. Berkat yang Tuhan berikan kepada kita tidak akan pernah hilang begitu saja, tetapi akan mendapatkan proteksi dan perlindungan dari Tuhan, sehingga berkat tersebut akan semakin banyak dan melimpah dalam kehidupan kita. Nah, ya, Tuhan akan memberkati dan melindungi kita. Contohnya apa? Di tengah pandemi seperti ini, ya, kalau kita sakit, Tuhan tetap melindungi kita. Tuhan menjamah kita, Tuhan menyembuhkan kita. Ya, Tuhan tidak akan pernah melepaskan kita begitu saja di tengah-tengah pandemi ini. Orang-orang bilang dengan pandemi ini mencari uang susah. Pandemi ini bikin segala sesuatunya berbeda. Iya, memang berbeda. Tapi ingat, penyertaan Tuhan itu tidak akan pernah habis-habis. Perlindungan dan berkat Tuhan itu selalu ada buat kita. Setiap pagi kita bangun dengan badan yang sehat, itu berkat daripada Tuhan. Kita bangun, kita melek matanya itu adalah berkat Tuhan. Ya. Coba kita bangun nggak bisa melek, kita pasti, ini kenapa? Tapi kita ingat, begitu kita melek mata kita pada pagi hari, ucapkan berkat kepada Tuhan. Bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan untuk badan yang sehat. Terima kasih Tuhan menjagai aku. Itulah perlindungan kita. Lihat ya, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Setiap pagi sampai malam Tuhan selalu memberkati kita. Tidak akan pernah berkesudahan sampai kita bisa nanti Tuhan memberkati kita. Itu berkat Tuhan yang pertama. Yang kedua, kita mau baca ayat 25. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Ya, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kemuliaan Tuhan adalah kemuliaan yang sempurna, yang akan menyinari kehidupan kita. Kasih karunia berarti kasih Tuhan yang memampukan kita untuk menjalani kehidupan kita. Jika jalan kehidupan kita saja sudah disinari oleh kemuliaan Tuhan dan sudah diberikan kasih karunia, maka kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang luar biasa, yang memancarkan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitarnya. Ingat, Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Kalau kita berdoa sama Tuhan, minta Tuhan penuhkan hidup kami ini dengan kasih karunia, agar apa? Kita bisa memberkati orang-orang di sekitarnya. Kalau kita bisa bersyukur kepada Tuhan, ya, kalau kita bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita akan bilang terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Kalau kita bisa bersyukur, kita bisa memberkati saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita, teman-teman kita yang kekurangan kita bantu. Ya. Jadi ingat, Tuhan sudah memberikan kasih karunia. Apa saja Tuhan berikan kepada kita, ya kesehatan, makanan, minuman, kepandaian, Tuhan sudah berikan itu kepada kita. Belajar untuk bersyukur biar kita bisa memberkati orang lain. Ya, jangan hanya berkat itu buat kita sendiri, tapi ingat, teman-teman kita yang membutuhkannya, ayo kita bantu. Itu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita itu sungguh sangat sempurna, sangat luar biasa. Karena kita sudah dipenuhi dengan kasih karunia, ayo kita bersyukur kepada Tuhan. Apapun keadaan kita saat ini, mungkin kalian sedang galau, kalian sedang sakit, kalian sedang menghadapi tes, kalian sedang gak enak badan, ayo belajar untuk bersyukur. Apapun yang terjadi saat ini, ayo kita bersyukur. Ya. Ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga kita mau baca di dalam ayat 26. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ya. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan berjanji tidak akan memalingkan wajahnya. Ya. Kalau kita berdoa, Tuhan selalu fokus kepada kita. Ya. Hal ini berarti Tuhan akan mendengarkan doa-doa kita kalau kita fokus pada doa kita. Ya. Selain itu, dapat juga berarti hidup kita selalu ada dalam pengawasan Tuhan. Wah,
enak banget diawasi oleh Tuhan. Tuhan akan melindungi kita. Segala yang terjadi dalam kehidupan kita tidak lepas dari pandangan Tuhan. Ingat itu. Kehidupan kita pun selalu jauh dengan damai sejahtera, sehingga dalam kondisi apapun kita dapat tetap memiliki damai sejahtera dari Allah. Karena kita tahu bahwa Tuhan selalu memperhatikan kehidupan kita, ya. Jadi kalau kita menghadapkan wajahnya kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan damai sejahtera kepada kita. Damai sejahtera yang diberikan kepada Allah itu sungguh-sungguh sangat sempurna. Bahkan tadi Kak Yeni katakan, Tuhan tidak akan pernah melepaskan kita. Tuhan selalu memandang kita apapun keadaan kamu. Kamu yang berkekurangan, kamu yang berkelebihan, Tuhan tahu. Kalau kamu mau berdoa, sebelum kamu berdoa, Tuhan itu sudah tahu. Itulah perhatian Tuhan kepada kita. Tuhan sangat sekali memperhatikan kalian. Apapun keadaan kalian, itu Tuhan sangat memperhatikan. Dia tidak lepas dari pandangan kita. Tuhan itu memandang kita. Dia selalu memperhatikan kita. Apapun keadaan kita, Tuhan perhatikan kita. Kalau kita berkekurangan, ayo minta sama Tuhan. Tuhan biar berikan hikmat kepada kami, biar kita bisa menjadi anak yang pandai, anak yang diberkati. Minta itu hikmat yang daripada Tuhan, agar kita menjadi anak yang bijaksana, ya. Tuhan selalu berjanji, Dia akan menyertai kita apapun keadaan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Apapun keadaan kalian, Tuhan selalu ada buat kita. Tuhan selalu akan memberkati kita. Ingat, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Janji-janjinya Tuhan tadi, yang 3 tadi, yang berkat-berkat Tuhan itu akan selalu diberikan kepada kita. Tuhan ingat, Tuhan akan memberkati kita dan melindungi kita. Perlindungannya itu akan tetap berlapis-lapis, sehingga kita akan aman di dalam perlindungan. Nah, Kak Yeni mempunyai sebuah ilustrasi. Ada seorang anak kecil berumur 4 tahun. Anak kecil ini tidak bisa berenang sama sekali. Kamu bayangin, anak 4 tahun itu sangat kecil loh. Dia tidak bisa berenang sama sekali, tapi dia diajak oleh orang tuanya berenang. Nah, di dalam kolam berenang biasanya ada yang tinggi, ada yang pendek. Yang airnya sedikit itu untuk anak-anak, ya. Tapi yang airnya banyak, yang tinggi itu untuk orang-orang dewasa yang sudah bisa berenang. Kalau kita sudah bisa berenang, anak kecil itu boleh di situ, asal bisa berenang. Nah, anak kecilnya ini sama bapaknya diajak, ayo nak, kita berenang. Nah, anak kecil ini tahu sendiri kalau anak kecil itu tidak akan pernah merasa takut di dalam air. Dia los aja, kecuali kalau orang besar belajar berenang. Dia selalu mikir, aduh aku nanti tenggelam gak ya, aku nanti tenggelam. Itu kalau anak besar. Tapi kalau anak kecil, dia itu santai aja. Karena dia percaya siapa yang ngajak berenang itu. Ayahnya dia lebih tinggi, ayahnya pintar berenang, anaknya percaya banget. Anaknya itu langsung masuk di air. Tangannya dipegang anaknya itu tidak merasa khawatir apapun. Dia tidak merasa takut, dia tidak merasa khawatir. Kenapa? Dia punya ayah yang baik, ayah yang bisa berenang, ayah yang selalu ada buat dia. Nah, dia masuk ke kolam renang dan dipegangin ayahnya. Nggak takut sekalipun anak itu. Kehidupan kita seperti itu, ya. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, ya, apapun yang menjadi persoalan kamu, apapun yang menjadi kegalauan kamu, kekhawatiran kamu, kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, Tuhan aku punya masalah, berikan sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Udah, serahkan sama Tuhan segala sesuatunya. Percayakan pada Tuhan, Tuhan sanggup, Tuhan bisa menyelesaikan masalahmu. Ingat itu. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kalian. Tuhan selalu ada buat kita, ya. Segala sesuatu persoalan kita berikan kepada Tuhan, maka berkat-berkat itu akan Tuhan berikan kepada kita. Ingat 3 berkat tadi. Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi kita semuanya. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Kalau kasih karunia itu diberikan kepada Tuhan, rasanya jelas. Tuhan selalu ada buat kita. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kalau kita diberikan damai sejahtera daripada Tuhan, kita tidak akan pernah merasa takut lagi. Ya, Allah
yang kita miliki adalah Allah yang sungguh-sungguh luar biasa. Dia selalu ada buat kita. Dia akan memberkati engkau, Dia akan menyinari engkau, dan ada perlindungan Allah itu selalu ada buat kita. Ingat anak kecil tadi, tidak bisa berenang tapi dia percaya, dia nggak takut. Nah, seperti juga dengan kita, serahkan segala persoalanmu kepada Tuhan. Dia akan mampu dan Dia akan sanggup menolong kamu. Sebagai ayat yang terakhir kita mau baca di dalam Filipi, ya. Filipi 4 ayat 13. Ya, Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara yang dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Apapun persoalan kalian saat ini, berikan kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan berkat-berkat yang luar biasa kepadamu. Amin. Firman Tuhan cukup. Sekian dulu, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu akan nyata atas kami semua. Perlindungan-Mu itu Tuhan selalu ada buat kami. Engkau selalu menyertai kami. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada buat kami. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya firman-Mu itu akan tumbuh di dalam tanah yang subur. Setiap anak-anak yang mendengarkan pada pagi hari ini, Engkau akan memberkati Tuhan. Berkati sekolahnya, berkati kehidupannya, berkati keluarganya, berkati pekerjaan orang tuanya. Kami percaya keluarganya akan menjadi keluarga yang taat kepada Engkau Tuhan, takut kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu akan nyata atas kami semuanya. Kami tidak akan pernah takut karena Engkau selalu ada buat kami. Di tengah pandemi ini Tuhan, kami percaya Tuhan, kami tidak akan pernah merasa kekurangan karena Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.